Duduk. Udah. Wes siap. Wes. Mau kok dikat we. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kok udah hidup? Ya, ulang. Oke, perkenalan dulu nggak? Ya udah, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anur Zaman dari Magelang. Sekarang sedang kuliah di UIN Waliso Semarang semester 6 jurusan psikologi. Oke. Nah, alangkah baiknya kita kenalan dulu biar lebih enak nanti jelasinnya ya. Kita mulai dari yang belakang aja. Itu masnya namanya siapa? Nama panjangnya, kemudian nanti nama panggilannya. Panggilannya Bapak. Bapak. Dari Kulon Progo. Tidak tahu. Situ ya. Ya. Itu. Sekarang itu. Geser. Tadi mic-nya mana? Biar kedengeran dong. Oke. Muhammad Rajib Assalam. Panggilannya? Rajib. Rajib. Oh ya. Asalnya dari? Oh, Magelang. Magelangnya mana? Kalianggreknya? Oh ya. Gunung ya? Ya, betul. Ya, sebelahnya namanya siapa? Panggilannya? Rizky atau Fatur? Oh, Rizky aja. Oh ya, Rizky. Asalnya dari? Mau niru aku dia. Mana Kangean? Madura. Oh, jauh ya. Sana ya. Oh ya. Ini sebelahnya siapa namanya? Nama saya Nanda Jilan Rizky, panggilannya Nanda. Nanda. Oh ya. Asalnya dari? Wates Kulon Progo. Wates. Oh, daerah sini ya. Ya, ini terusnya masnya namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Bamis, biasanya dipanggil Soleh. Asal? Asal Situbondo. Oh, jauh. Ya. Seterusnya namanya siapa? Ayo siapa? Keburu zuhur. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi. Panggilannya? Rozi. Dari? Madura Kangean. Oh, sama kayak itu. Tetanggaan? Oh, Sepupu ya. sepupu. Enggak skembol. Itu namanya siapa? Nama saya Zidane Abdurrahman Maknil Zahari. Asalnya dari? Sleman. Sleman, Jogja City. Oh ya. Panggilannya Zidan. Ya. Zidan. Ini sebelahnya. Nama saya Akbar Nugroho, panggilannya Akbar. Sleman juga. Oh, tetanggaan. Oh. Slemannya mana kamu? Kalasan. Kamu? Oh ya, enggak apa-apa. Besok cari tahu ya, biar tahu. Ya, yang terakhir. Nama saya Rohanuddin Hamid dari Kokap. Dari mana? Kokap. Mana itu? Kulon Oh, Progo. daerah sini. Panggilannya tadi? Hamid. Hanif. Hamid. An. Si. Lanjut sih. Oke. Saya akan tema hari ini yaitu tentang kenakalan remaja. Siapa yang tidak asing dengan kata-kata kenakalan remaja? Ada yang pernah tahu artinya atau tahu pengertiannya? Bisa angkat tangan. Ada yang tahu? Kenapa? Oh kan, enggak wow. An cuma 10 menit an. Siapa yang tahu tentang kenakalan remaja? Atau yang pernah dengar? Atau yang pernah baca? Atau pernah lihat di suatu lokasi atau gimana? Ada yang pernah tahu? Coba angkat tangan. Ya benar ya tadi itu. Bismillah. Kenapa? Kenapa ketawa-tawa?
Loh, gimana Anda malah? Satu. Ayo. An. Oh iya. Oke, tema pada siang kali ini yaitu tentang kenakalan remaja. Ada yang tahu apa itu kenakalan remaja? Ya, salah satunya seperti itu. Yang lain, ada yang tahu? Oke, masuk. Yang lain? Demo lebih ke massal ya, umum. Itu lebih ke membangkang gitu. Yang lain lebih umum? Geng-geng? Iya, betul. Yang lain? Udah. Oke, langsung kita ke pengertiannya ya. Nah, bisa dilihat. Oh, ini Pak Tipo, ini siapa ini? Rizky ini gimana ini? Yoga. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindak kriminal. Nah, terbayang nggak sampai terjadi tindak kriminal? Semasa kalian ini sedang memasuki transisi dari ibaratnya anak-anak, kemarin ibaratnya istilahnya bocil, mau ke remaja ya, mau ke remaja itu. Nah, remaja di sini tuh kalian lebih mau ke mencari jati dirinya. Siapa sih saya? Bisa apa sih saya? Ibaratnya itu nggak mau kalah. Kalau dikasih tahu, lah ngopo? Loh, siapa Anda itu? Kok atur-atur saya? Saya itu tahu, ngapain kamu ngatur saya? Seperti itu. Ibaratnya itu kalian nggak mau kalah, kalian nggak mau dengerin yang lain. Pokoknya yang menang ya saya. Ini saya, it's my life, seperti itu ya. Nah, kenakalan remaja merupakan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi kriminal. Nah, tidak bisa diterima itu seperti ya tadi, kayak tawuran. Anak sekolah, tawuran bisa diterima di masyarakat enggak? Merasakan enggak? Merasakan ya? Bikin onar, bikin tidak nyaman. Dan masyarakat pun ibaratnya tuh kayak apa ini, sampah ini. Remaja-remaja yang seperti itu seperti sampah ini. Jadi ibaratnya kenakalan remaja itu pengontrol diri yang tidak diawasi oleh orang tua menyebabkan kalian itu lost control. Jadi ya ini hidup saya, ini loh saya. Kayak kalian tuh lagi mau nunjukin tentang jati diri kalian. Ini loh saya loh, gigi, keren gitu loh, keren, loh bawa celurit, gini, tapi sambil lari-lari. Nah seperti itu ya. Tawuran kan seperti itu. Beraninya itu jari jarak jauh. Kalau sendiri takut. Kalau rame, loh ini saya, geng saya ini. Seperti itu. Kemudian kalian pernah tahu enggak ini yang namanya kayak balapan motor gitu? Hampir rata-rata anak remaja, ya kan? Dan mereka itu sedang mencari jati dirinya mereka. Kayak, wah kayaknya keren nih kalau saya tarian di sini. Wah, pakai ban cacing-cacing yang kecil-kecil, knalpotnya wor-wor. Terus setiap malam nggak tidur, terus main herek-herek di jalanan, wor gitu kan. Nah, terus nanti itu kan bentuk dari
kenakalan remaja yang tidak bisa diterima masyarakat. Kenakalan remaja itu tidak ada yang bisa diterima masyarakat. Kalian hanya akan menjadi sampah masyarakat. Seperti itu. Oh mati? Ya. Jenis-jenisnya. Jenis-jenis kenakalan remaja. Ya tadi yang pertama, narkoba. Tidak banyak anak kecil yang terjumus ke narkoba. Ketika dia apa? Salah pergaulan. Di lingkungan kalian pun mesti ada seseorang yang ibaratnya udah tahu tentang kayak gitu. Ada yang lakuin. Mungkin teman kalian mesti ada. Ya enggak usah dikasih tahu, enggak apa. Kalian pernah baca berita yang tentang anak kecil ya seumuran kalian lah. Udah memakai kayak heroin, sabu itu jenisnya banyak ya seperti pil, narkotika itu hanya narkoba ya itu ya. Tahu narkotika kan? Ya yang pil kecil-kecil bocil-bocil seperti ini tuh ya, itu yang bisa bikin wah serasa dunia ini milik, it's my life gitu loh, seperti itu. Itu harus dijauhi. Karena gimana ya? Lingkungan itu pengaruh besar terhadap perilaku kalian. Misalnya seperti ini, kalian di pondok lingkungan kayak pesantren kayak gini. Ya tidak menutup kemungkinan kalian bisa memakai barang-barang seperti ini, kayak narkoba itu. Cuma kan kalau kayak di pesantren kayak gini, minim. Angka presentasinya kalau kalian bisa memakai itu pun kayak 1/99%. Jadi 99%-nya kalian tidak akan mungkin memakai seperti itu karena lingkungan kalian tidak mendukung. Seperti itu. Ketika kalian berada di lingkungan yang mungkin mendukung seperti itu, kayak di misal rumah atau lingkungan-lingkungan sepergaulan kalian yang ibaratnya banyak anak besar-besarnya, kalian kan pasti akan terjerumus. Ini dipakai aja enggak apa-apa. Gratis wis. 1 2 kali gratis. Nanti akhirnya bayar. Kalian ketagihan. Ya gimana? Kalian akan mencuri. Jadi kenakalan remaja, kalian akan di penjara. Nah, dampaknya kan nggak baik kan? Yang namanya kenakalan remaja itu mesti juntrungnya nggak baik. Nggak ada yang baik. Penyebab kenakalan remaja itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Ketika ibarat sekarang ini, kalian tuh masih dalam keadaan kayak pengen mencari jati diri. Siapa yang masih sering membangkang ketika dibilang Ustaz? Hampir semuanya ya. Ibaratnya kayak, ngapain tuh? Kok kayak gini? Nah, itu masih wajar. Tetapi ketika kalian melakukan sampai protes atau yang memang seharusnya sudah terjadi seperti itu, aturan seperti itu, kalian membangkang, kemudian kalian melakukan kayak kemudian bolos, harusnya ngaji jam segini kalian tidak ngaji, itu kan udah namanya kenakalan. Nah, kalian tidak boleh kayak gitu. Bagaimana caranya kalian menghormati suri tauladan kalian? Karena dengan kalian menghormati ustadz kalian tuh akan itu adalah salah satu contoh cara kalian untuk mencegah kalian akan melakukan kenakalan remaja seperti itu. Sekarang kalau kalian ibaratnya itu ustadzku, panutanku, kalian pasti akan apapun yang ustadz perintahkan yang selagi itu masih benar, pasti benar ya. Itu kalian pasti akan melakukannya. Kalian akan mematuhinya. Air ada something, pokoknya something. Yuk. Udah. Bisa nyalin. Yang kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Eksternal di sini yaitu ada seperti eksternal itu seperti keluarga ya. Eksternal itu apa? Kalau internal itu apa? Nah, internal itu dari dalam, seperti diri sendiri. Kalau eksternal itu dari luar. Nah, luar ini seperti keluarga. Dan keluarga di sini, ketika keluarga kalian itu ya, ketika sebuah keluarga tidak harmonis, maka imbasnya ke anaknya. Anaknya jadi kayak di rumah itu seperti tidak nyaman, seperti ini tuh bukan tempat saya tidak nyaman di sini. Bagaimana cara saya mendapat kenyamanan?
Saya kemudian melampiaskannya kepada dunia luar. Dunia luar itu seperti sepergaulan kalian, seperti apapun kalian akan ikuti. Ketika kalian nyaman, kenapa tidak? Kan seperti itu. Akhirnya kalian terjumus ke bentuk kenakalan remaja. Nah, di sini lebih ke teman sebaya yang kurang baik. Teman sebaya yang kurang baik itu seperti teman-teman kalian yang di luar. Mungkin kalian pulang pondok, lagi liburan, mesti kalian akan ada beberapa teman yang memang bisa dinilai kurang baik. Kurang baik di sini lebih ke perilaku atau sikap atau sifatnya itu mesti lebih menjerumus ke bagian tentang kayak yuk, yuk, ayo ibaratnya kata kasarnya itu mencuri yuk, atau ya yang lainnya tentang kejelekan lah, mesti ada, mesti kayak gitu. Ataupun tentang bangunin sahur pakai batu dilempar ke rumah orang, itu kan mesti ada. Nah seperti itu kan nggak baik. Bagaimana caranya kalian tuh harus menghindari teman-teman yang seperti itu. Nah, komunitas atau lingkungan yang kurang baik dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah ibaratnya desa, mesti ada komunitas, mesti ada satu komunitas ya. Nah komunitas ini kan ada yang baik, ada yang enggak. Yang enggak baik itu pasti oknumnya, bukan komunitasnya. Nah seperti itu. Itu harus dihindari ketika lingkungan kalian tidak baik. Bagaimana caranya kalian harus menghindari lingkungan yang tidak baik itu, karena kalau kalian masih di situ, ibaratnya itu seperti ini. Satu bunga yang wangi ditaruh di berbagai tempat yang busuk atau tempat sampah, wanginya gimana? Hilang kan? Kalian akan terkontaminasi oleh bau yang busuk tersebut kan? Mau nggak mau kan seperti itu. Kalau kalian berbaur kepada tukang parfum, kalian ikut wanginya kan? Nah seperti itu. Nah sekarang ice breaking. Ice breakingnya kita enak aja enggak? Kalau tadi Kak Rizky tentang ayat Al-Quran, sekarang main kata aja. Nggak terlalu susah. Jadi gini, kata kunci, kata ketiga. Oke, ingat ya. Kata kunci, kata ketiga. Oke, ingat. Kata kunci, kata ketiga. Contoh ya, kata pertama, lampu. Kata kedua, meja. Kata ketiga, apa? Ayo apa? Salah? Apa dia nyebut apa tadi? Kursi. Oke. Dengerin ya. Pertanyaannya seperti ini. Kata kunci, kata ketiga. Oke, diingat ya. Diingat. Kata kunci, kata ketiga. Kata pertama, tiang. Kata kedua, gending. Kata ketiga, salah. Apa? Salah. Kamu? Aku kurang ngerti ya. Sebentar, biar dia yang dituju yang biar dia jawab. Apa? Ayo. Apa? Sejawabmu. Betul. Kok bisa? Ah, bisa dah. Oke, kita ulang ya. Sekali lagi ya. Oke, Pak masih nge-lag ini. Waduh. Oh, nge-lag ya. Wah, error nih, jaringannya error. Oke, kita ulang sekali lagi. Kata kunci. Kata ketiga. Oke, kata pertama. Ban. Kata kedua, jendela. Kata ketiga,
Apa? Salah? Kamu? Kata pertama ban, kata kedua jendela, kata ketiga apa? Apa? Kamu? Kamu sekarang kamu apa? Jawabannya apa? Gak apa-apa, enggak ini salah enggak dihukum, enggak apa-apa, santai aja. Udah, oke. Oke, sekarang tak kasih jawabannya. Kata kunci, kata ketiga. Yang pertama, tembok. Kata kedua, lampu. Kata ketiga, salah. Salah? Bener. Enggak gitu. Kata kunci benda kata kunci kata ketiga. Ya jawabannya yang jawab nomor 3 ya yang bener. Udah nggak? Kata kunci kata ketiga. Jadi orang yang jawab nomor 3 itu yang bener. Apapun jawabannya itu yang bener. Oke, udah nggak? Apapun yang kalian sebutkan, pokoknya ya nomor yang jawab terakhir ya nomor 3 itu yang benar. Apapun itu. Oke? Paham? Nah, oke dong. Ya nanti buat dengan ngetes kakak kalian ya. Oke, satu es breaking lagi. Sekarang kata kunci bumi itu bulat. Nah, kata kunci bumi itu bulat. Kata kunci bumi itu bulat. Oke, jangan ngelak ya. Ini kalau bisa tak kasih susu hati. Oke, ini kalau bisa tak kasih susu hati. Kata kunci bumi itu bulat. 1 tambah 1. Bentar. Belum. Nanti angkat tangan dulu enggak apa-apa. 1 tambah 1 tambah 2, tambah 3, tambah 10, sama dengan, angkat tangan dulu. Salah. 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 Ada yang bisa? Salah. 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 Jawabannya 1. Oke. Sekarang jangan ngelek. Oke. Salam. Acara edukasinya anak. Dipahami lagi ya. Kata kunci bumi itu bulat. Oke, udah dong. 10 tambah 10 tambah 20 sama dengan, angkat tangan dulu. Salah. Bumi itu bulat. Salah. Yo, angkat tangan dulu. Kalau enggak nanti hangus. Yang nolnya nggak dihitung, duanya aja, 20 aja. Berapa yuk? Berapa? Betul. Mau yang mana? Susunya mau yang mana? Nah. Mau yang mana? Pilih ya. Mau yang mana? Masih satu tersisa ini. Udah bisa belum? Ayo rebutan. Ya tak kasih tahu cara kerjanya, oke? Ini buat nanti ngetes kalian ya. Kata kunci bumi itu bulat. Jadi yang dihitung bulatnya. Kalau 10 tambah 10 tambah 20 sama dengan, kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 10 sama dengan, nah, oke? Sip, cerdas ya? Oke, yang itu kan 0. Kan kata kunci bumi itu,
Oke, siap. Ya, nggak dapat Terakhir susu. ini terakhir, soal terakhir ini. Soal terakhir ya. Sebelum penutupan. Masih satu loh, ungu itu. Wah, enak ini. Oh, ayo pink. Wah, seger. Seger ini, terakhir ini. Ini tentang materinya. Oh, masih ada satu ya, satu materi, oke. Ini cepet-cepetan, kalau jawab dulu sebelum angkat tangan, dianggap soalnya hangus. Oke, nggak boleh jawab sebelum angkat tangan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis-jenis, sebutkan 2 jenis kenakalan remaja. Nah, kita ulangi, yang cepet ya. Tuh, 2, 3. Tuh, cepet itu ya. Apa? Ada 2. Oke? Tawuran pelajar. Oke, sip. Ambil. Ye, susunya dapat 2. Nah, Borong susu. oke. Ada quiz yang terakhir. Satu soal lagi. Oh, udah susu. Ini berbentuk uang aja. Ini terakhir, soal terakhir ini. Tapi saya jelaskan ini dulu. Nah, dampak kenakalan remaja. Loh. Gitu bacanya geng ya, geng itu kayak komunitas ya, sekumpulan sekumpulan orang yang isinya satu tujuan seperti kayak merusak gitulah. Nah, dampak kenakalan remaja itu apa aja? Yaitu ada merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya. Masuk nggak? Masuk kan? Mesti merugikan kan? Ketika kalian ibaratnya kalian merokok pun yang rugi sebenarnya itu diri kalian sendiri. Ketika kalian masih remaja kan kalian belum uang masih minta, dikasih lah ibaratnya. Kok buat kayak gitu, buat apa gitu kan? Nah, seperti kalian kayak bolos sekolah, yang rugi siapa? Kalian juga, sekolah nggak rugi, nggak dapat ilmu, yang rugi orang tua kalian sekitarnya kan? Udah di sekolahin, bener-bener nggak bener. Nah, gimana ini? Tingkat pendidikan anak yang rendah. Ketika kalian ya ibaratnya umuk dalam artian kalian itu masih remaja kok nggak ada lost control, ya kalian akan pendidikan kalian itu kan kayak rendah, kayak kalian di mata masyarakat pun seperti sampah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, emosi orang-orang yang suka nakal itu nggak terkontrol, kayak sensitif banget, kalau kesenggol pun loh piye maksudnya piye, nah gitu kan. Nah kayak gitu, mesti mudah marah dan memaki-maki. Kayak kalian naik motor pun di di jalan raya, kalian diselip pun kayak nggak terima, ya kan? Nah iya, wih kok nyelip masih piye. Padahal ya banyak yang nyelip, banyak, nggak satu orang. Nah seperti jalanan milik, loh ini milik saya ini loh, kok pada nyelip kayak gitu. Nah seperti itu. Oke, ini udah terakhir materinya. Wah thank you. Nah, last question. Mau yang susah atau yang yang mudah aja? Yang mudah. Yang mudah nanti hadiahnya nggak gede. Susah nanti nggak bisa jawab. Kalau udah sedikit tambah sedikit. Sedengan nggak dapat hadiah. Ya, ini tentang materi atau di luar materi? Oh, di luar materi. Oke. Tapi harus fast hand ini. Set. Siap-siapin tangan. Pegangin tangan temannya. Ini mudah, ini mudah. Berapa masa jabatan Presiden Soeharto? Udah nunjuk. Soeharto. Oke, kita ulang. Berapa? Apa? Soeharto. Soeharto itu presiden keberapa? Nah, kedua. Berapa jabatan Presiden Soeharto? Ya betul? Salah. Hah? Salah. Berapa? Salah. Udah bisa semua kan? Salah.
32. 32 tahun. Oke. Lo udah bisa lagi toh? Wah. jangan Aku dapat duit. Sorry, buat nanti ya bubur ya. Mau lagi enggak ini? Ini masih loh, ini loh. Oh. Mau enggak ini? Ini terakhir loh, ini habis ini pulang loh ini. Loh. Kalian ngaji habis ini. Materi atau di luar materi? Luar materi. Ya. Ini umum banget. Siapa? Ini nganu ya, pertanyaan nasionalisme ya. Kalian tuh nasionalisme enggak? Siapa nama ibu penjahit bendera merah putih? Aku. Kartini. Tapi aku Siapa namanya? 3, 2, 1 kan. Oh, siapa? Oke, aku nggak jadi ya. Nggak jadi. Kok lagi ya, kalau nggak bisa terus kok. Yang susah ya udah bisa, yang sulit. Bu Fatmawati namanya. Kalian Bu tuh Kartini. ibu negara sampai nggak tahu. Ya udah. Habis ini kalian kan ngaji loh, ngaji. Masih ada kegiatan foto lagi. Tadi siapa yang belum? Nah itu, siapa yang belum masih dapat itu. Jadi harusnya kalau ada yang bisa, wah ini masih banyak. Ya kalian udah bisa ya udah ada apa ya. Mungkin untuk siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada salah kata itu salahnya dari saya. Bila mana ada kelebihan itu datanya dari Allah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.